Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran geografi. Kali ini kita masuk pada KD 3.5 mengenai dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah memahami dinamika penduduk dan memahami proyeksi penduduk. Materi yang pertama yaitu mengenai dinamika penduduk. Adapun yang dimaksud dengan dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk yang terjadi terus-menerus tiap tahunnya. Dinamika penduduk dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis faktor-faktor yang menambah jumlah penduduk dengan faktor-faktor yang mengurangi jumlah penduduk. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor-faktor demografi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang kependudukan disebut dengan demografi. Faktor-faktor demografi sendiri dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yakni faktor alami dan faktor non-alami. Faktor alami mencakup faktor kelahiran atau natalitas dan faktor kematian atau mortalitas. Sementara itu, faktor non-alami berupa perpindahan penduduk atau migrasi. Yang pertama yaitu angka kelahiran atau natalitas yang merupakan faktor dinamika penduduk yang menambah jumlah penduduk. Kelahiran disebut juga dengan natalitas atau fertilitas. Jadi antara kelahiran, natalitas, dan fertilitas ini memiliki makna alternatif. Istilah fertilitas atau kesuburan dalam satu pengertian identik dengan natalitas atau kelahiran. Keidentikan ini berlaku jika mengacu pada faktor kelahiran dalam perubahan populasi dalam arti seluas-luasnya. Tingkat kelahiran dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung atau pronatalitas dan faktor-faktor penghambat atau antinatalitas. Pada slide kali ini akan dijelaskan mengenai faktor pendukung kelahiran atau pronatalitas yang setidaknya mencakup pernikahan pada usia muda, kemudian tingkat kesehatan, asumsi bahwa banyak anak berarti banyak rezeki, kebutuhan tenaga kerja khususnya di daerah agraris tradisional, kurangnya informasi tentang pentingnya program keluarga berencana, dan keinginan memperoleh anak laki-laki sebagai penentu status dan penerus nama keluarga. Sementara itu, beberapa faktor penghambat kelahiran atau antinatalitas yaitu pelaksanaan program keluarga berencana di mana pemerintah mengedukasi masyarakat untuk perencanaan atau pembatasan kelahiran dengan 2 anak saja, baik laki-laki maupun perempuan dianggap sama. Kemudian, asumsi bahwa anak sebagai beban keluarga ini berpacu pada semakin tingginya biaya hidup terutama di daerah perkotaan, kemudian pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua, misalkan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, kemudian beberapa pegawai atau karyawan di perusahaan yang memiliki tunjangan anak biasanya tidak lebih dari 2, dan penundaan usia pernikahan dikarenakan pendidikan atau masih menempuh jenjang karir dalam pekerjaan dan faktor-faktor yang lainnya. Angka kelahiran dapat diklasifikasikan atas angka kelahiran kasar atau crude birth rate atau CBR, angka kelahiran umum atau general fertility rate atau GFR, dan angka kelahiran menurut kelompok usia atau age specific birth rate atau ASBR. Yang pertama, angka kelahiran kasar atau crude birth rate atau CBR adalah banyaknya kelahiran dalam satu tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Adapun rumus untuk menghitungnya yaitu angka kelahiran kasar atau CBR sama dengan B per P kali K, di mana B adalah jumlah bayi yang lahir hidup pada periode tahun tertentu, P sama dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun, dan konstanta yaitu 1.000. Adapun angka kelahiran kasar dapat diklasifikasikan atas 3 kelompok. Dikatakan tinggi apabila angka kelahiran kasar suatu daerah lebih dari 30 jiwa untuk setiap 1.000 orang penduduk. Dikatakan sedang apabila angka kelahiran kasar suatu daerah berjumlah 20-30 jiwa untuk setiap 1.000 orang penduduk, dan dikatakan rendah apabila angka kelahiran kasar suatu daerah kurang dari 20 jiwa untuk setiap 1.000 orang penduduk. Selanjutnya, angka kelahiran umum atau General Fertility Rate atau GFR
menunjukkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap 1.000 penduduk wanita yang berusia produktif, yaitu 15-49 tahun atau 15-44 tahun dalam periode tahun tertentu. Rumusnya yaitu GFR sama dengan B per PF 15-49 dikali K, di mana B adalah jumlah bayi yang lahir hidup selama 1 tahun, PF 15-49 yaitu jumlah penduduk wanita berusia produktif pada pertengahan tahun, dan konstanta bernilai 1000. Selanjutnya, angka kelahiran menurut kelompok usia atau Age Specific Birth Rate atau ASBR menunjukkan banyaknya kelahiran dari wanita pada suatu kelompok pada suatu tahun tertentu per 1.000 wanita pada kelompok umur dan pertengahan tahun yang sama. Interval usia produktif yang biasa digunakan dalam demografi adalah 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, dan 45-49 tahun. Rumus yang digunakan untuk menghitung angka kelahiran menurut kelompok usia adalah angka kelahiran menurut kelompok umur X tahun atau ASBR-X sama dengan BX atau jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur X pada tahun tertentu dibagi PX atau jumlah penduduk wanita kelompok umur X pada pertengahan tahun yang sama dikali konstanta bernilai 1000. Angka kematian atau mortalitas menunjukkan jumlah kematian per 1.000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Adapun beberapa faktor yang mendukung peningkatan angka kematian atau promortalitas, yaitu rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, dan peperangan. Adapun faktor-faktor penghambat peningkatan angka kematian atau antimortalitas antara lain tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai, lingkungan yang bersih dan teratur, dan ajaran agama yang melarang adanya bunuh diri. Angka kematian dapat diklasifikasikan atas angka kematian kasar atau crude death rate atau CDR dan angka kematian menurut kelompok umur atau Age Specific Death Rate atau ASDR serta angka kematian bayi atau Infant Mortality Rate. Yang pertama, yaitu angka kematian kasar atau crude death rate atau CDR menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1.000 orang penduduk pada periode tahun tertentu. Rumusnya adalah CDR atau angka kematian kasar sama dengan D atau jumlah kematian dalam periode tahun tertentu dibagi P yaitu jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu dikali konstanta bernilai 1000. Angka kematian kasar dapat diklasifikasikan atas 3 kelompok. Dikatakan tinggi apabila angka kematian kasar suatu daerah lebih dari 20 jiwa untuk setiap 1.000 orang penduduk. Dikatakan sedang apabila angka kematian kasar suatu daerah berjumlah 10-20 jiwa untuk setiap 1.000 orang penduduk. Dan dikatakan rendah apabila angka kematian kasar suatu daerah kurang dari 10 jiwa untuk setiap 1.000 orang penduduk. Angka kematian kasar negara maju lebih sedikit dibanding negara berkembang. Angka kematian kasar dunia sekitar 19 jiwa, angka kematian kasar negara berkembang sekitar 11 jiwa, dan angka kematian kasar negara maju sekitar 10 jiwa. Kemudian, angka kematian menurut kelompok umur atau Age Specific Death Rate atau ASDR menunjukkan jumlah penduduk yang meninggal dunia yang terjadi pada kelompok umur tertentu dari 1.000 penduduk kelompok umur tersebut dalam periode tahun tertentu. ASDR dapat dihitung dengan rumus ASDR-X, yaitu angka kematian menurut kelompok umur tertentu pada tahun tertentu sama dengan DX atau jumlah penduduk yang meninggal pada kelompok umur X pada tahun tertentu dibagi PX yaitu jumlah penduduk pada kelompok umur X pada pertengahan tahun dikali konstanta yang bernilai 1000. Dan angka kematian bayi atau infant mortality rate. Kematian bayi didefinisikan sebagai kematian bayi sebelum ulang tahun pertama mereka.
atau yang berumur 0 sampai 11 bulan per 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Adapun cara menghitungnya yaitu IMR atau angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu sama dengan D0 atau jumlah kematian bayi di bawah 1 tahun pada tahun tertentu dibagi B yaitu jumlah kelahiran hidup dalam tahun yang sama dikali K, konstanta yang nilainya 1000. Selanjutnya yaitu migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas administrasi suatu wilayah. Migrasi dapat menyebabkan jumlah penduduk berkurang atau bertambah. Migrasi sendiri terdiri dari emigrasi dan imigrasi. Imigrasi adalah masuknya penduduk negara lain ke suatu negara, sedangkan emigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Angka migrasi di antaranya angka migrasi masuk, angka migrasi keluar, angka migrasi neto, dan angka migrasi bruto. Angka migrasi masuk menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1000 penduduk daerah tujuan dalam periode tahun tertentu. Angka ini diperoleh dengan rumus MI atau angka migrasi masuk per 1000 penduduk pada tahun tertentu sama dengan I atau jumlah migran masuk pada tahun tertentu dibagi P yaitu jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikali konstanta yang bernilai 1000. Kemudian angka migrasi keluar menunjukkan banyaknya migran yang keluar per 1000 penduduk daerah asal migran tersebut dalam periode tahun tertentu. Angka migrasi keluar dapat dihitung dengan rumus MO atau angka migrasi keluar per 1000 penduduk pada tahun tertentu sama dengan O, yaitu jumlah migran keluar pada tahun tertentu dibagi P, yaitu jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikali K atau konstanta yang bernilai 1000. Lalu, angka migrasi neto adalah selisih antara banyaknya migran masuk dan migran keluar per 1000 penduduk di suatu wilayah dalam periode tahun tertentu. Angka migrasi neto dapat diperoleh dengan rumus MN atau angka migrasi neto per 1000 penduduk sama dengan I atau jumlah migran masuk pada tahun tertentu dikurang O atau jumlah migran keluar pada tahun tertentu dikali konstanta yang bernilai 1000. Dan yang terakhir yaitu angka migrasi bruto menunjukkan banyaknya perpindahan penduduk per 1000 penduduk di tempat asal dan tempat tujuan migrasi. Angka migrasi bruto dapat diketahui dengan rumus MG atau angka migrasi bruto sama dengan I, yaitu jumlah migran masuk pada tahun tertentu ditambah O, yaitu jumlah migran keluar pada tahun tertentu, dibagi P1, yaitu jumlah penduduk di tempat tujuan, ditambah P2, yaitu jumlah penduduk di tempat asal dikali konstanta yang bernilai 1000. Selanjutnya yaitu menghitung pertumbuhan penduduk, faktor kelahiran atau natalitas, faktor kematian atau mortalitas, dan faktor perpindahan penduduk atau migrasi menjadi variabel yang diperhitungkan ketika pertumbuhan penduduk total hendak ditentukan. Untuk melihat pertumbuhan penduduk total, rumus yang dapat digunakan yaitu PPT atau jumlah penduduk tahun akhir perhitungan sama dengan L atau jumlah kelahiran dalam periode tahun tertentu dikurang M atau jumlah kematian dalam periode tahun tertentu ditambah I atau jumlah imigrasi dalam periode tahun tertentu dikurang E atau jumlah emigrasi dalam periode tahun tertentu. Sementara itu, untuk menghitung tingkat pertumbuhan total, rumus yang digunakan adalah persentase pertumbuhan total sama dengan L atau angka kelahiran dalam periode tahun tertentu dikurang M atau angka kematian dalam periode tahun tertentu ditambah I atau penduduk yang masuk atau imigrasi dalam periode tahun tertentu dikurang E atau penduduk yang keluar atau emigrasi dalam periode tahun tertentu dibagi P0 atau jumlah penduduk awal tahun dikali 100%. Selain pertumbuhan penduduk total, ada juga pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan penduduk yang hanya mempertimbangkan faktor kelahiran dan kematian pada periode tahun tertentu. Untuk menghitung pertumbuhan penduduk alami, digunakan rumus PPA atau pertumbuhan penduduk alami pada periode tahun tertentu sama dengan L atau angka kelahiran pada periode tahun tertentu
dikurang M atau angka kematian pada periode tahun tertentu. Materi selanjutnya yaitu proyeksi penduduk. Data jumlah penduduk saat ini dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk pada masa yang akan datang. Hal ini dihitung dengan proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk adalah perhitungan atau perkiraan jumlah penduduk pada waktu mendatang berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 0 atau dasar dengan interval waktu yang telah ditentukan. Proyeksi penduduk dapat menggunakan rumus pertumbuhan geometris, yaitu Pn atau jumlah penduduk pada tahun N sama dengan P0, yaitu jumlah penduduk pada tahun 0 atau tahun dasar, dikali 1 ditambah R atau tingkat pertumbuhan penduduk per tahun, satuannya persen, pangkat N, yaitu banyak atau lama tahun. Selain menggunakan rumus pertumbuhan geometris, proyeksi penduduk juga dapat menggunakan rumus aritmetika. Rumus ini digunakan jika ada asumsi bahwa pertumbuhan penduduk setiap tahunnya adalah sama atau relatif konstan. Kondisi ini dapat terjadi pada wilayah dengan luas yang kecil, tingkat pertumbuhan ekonomi rendah, dan perkembangan wilayah tidak terlalu pesat. Rumus aritmetika untuk proyeksi penduduk adalah Pn atau jumlah penduduk pada tahun N sama dengan P0 sama dengan jumlah penduduk pada tahun 0 atau tahun dasar dikali 1 ditambah R atau tingkat pertumbuhan penduduk per tahun, satuannya persen, dikali N, banyak atau lama tahun. Selain menggunakan rumus geometris dan aritmetika, proyeksi penduduk juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus eksponensial. Rumus eksponensial digunakan jika pertumbuhan penduduk terjadi secara terus-menerus setiap hari dengan angka pertumbuhan konstan. Rumus eksponensial yang digunakan adalah Pn atau jumlah penduduk pada tahun N sama dengan P0 atau jumlah penduduk pada tahun 0 atau tahun dasar dikali E, yaitu bilangan eksponensial yang berjumlah 2,7182818 pangkat R, yaitu tingkat pertumbuhan penduduk per tahun satunya persen dikali N, yaitu banyak atau lama tahun. Adapun Thomas Robert Malthus yang hidup pada tahun 1766 sampai 1834 dalam buku berjudul An Essay on Principle of Population mengatakan pertumbuhan penduduk alami dunia akan tumbuh cepat melampaui ketersediaan makanan yang dibutuhkan oleh manusia, atau ini sering dikenal dengan teori Malthus. Akibatnya jumlah penduduk akan melampaui jumlah persediaan bahan pangan yang dibutuhkan. Namun, teori ini mendapat kritik karena dianggap tidak memperhitungkan 3 hal yang lainnya, yaitu kemajuan transportasi, kemajuan teknologi pertanian, dan usaha pembatasan kelahiran. Demikian materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.